Halo sahabat fakta unik, pernah nggak sih kepikiran kalau makhluk mitologi itu beneran ada dan bukan mitos? Kamu pasti pernah mendengar legenda dan cerita tentang makhluk mitologi seperti Putri Duyung. Sebelum tidur, ibu kamu membacakan dongeng tentang tokoh-tokoh mitologi dan tentunya kamu percaya kan? Putri Duyung seperti makhluk mitos lainnya, memiliki banyak pengikut dan penggemar. Tetapi, apakah mereka nyata? Atau apakah mereka ada sebelumnya? Selama ratusan tahun, keajaiban alam yang hidup di lautan luas ini telah digambarkan dalam novel, sastra, dan film. Apakah karena mereka pernah nyata seperti dinosaurus? Atau karena mereka adalah ilusi mimpi yang menginspirasi kita untuk menjadi kreatif dan imajinatif? Sebelum kita menonton, kita mau ngingetin nih ke kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe juga ya. Ayo, kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua. Nah, biar gak penasaran, yuk simak fakta unik apakah Putri Duyung itu nyata. Putri Duyung adalah makhluk cantik dengan tubuh bagian atas wanita yang melekat pada ekor ikan yang indah yang telah digambarkan dalam buku selama ratusan tahun. Cerita rakyat dari Eropa, Asia, dan Afrika telah ditulis tentang makhluk misterius. Legenda Putri Duyung didasarkan pada legenda Merfolk atau Mer People. Putri Duyung adalah perwujudan perempuan dari makhluk mitos ini, dan Duyung diakui sebagai manusia yang tinggal di air. Penghuni air laki-laki dikenal sebagai Duyung. Nah, serem nggak nih? Putri Duyung telah dipresentasikan dalam berbagai cara di seluruh dunia, dari makhluk jahat yang menggoda di laut hingga wanita cantik dan anggun. Putri Duyung diyakini menjadi dua versi. Yang pertama adalah bahwa mereka adalah penggoda jahat yang memikat pelaut dengan lagu-lagu menggoda dan penampilan yang menarik. Yang lainnya adalah bahwa mereka adalah wanita laut seperti Dewi Laut, dilukis atau digambarkan dengan cara yang indah dan elegan. Mereka terbukti kesepian dan merindukan seorang pria atau hubungan dengan menjadi manusia. Penggambaran representasi baik dan jahat ini telah diadaptasi dari waktu ke waktu dan telah sangat dipengaruhi oleh penyair romantis Jerman dan pelukis pasca romantis. Dalam mitologi Yunani, mereka dikenal sebagai Sirin. Mereka adalah makhluk berbahaya yang menggoda para pelaut. Salah satu dokumentasi pertama, Merfolk, berasal dari teks Cina yang ditulis pada abad keempat sebelum Masehi. Shan Hai Jing adalah teks Cina klasik yang berbicara tentang binatang mitos, pegunungan, dan geografi besar daerah tersebut. Di Cina, Jiao Ren diterjemahkan menjadi seorang hiu dan banyak ditulis di seluruh teks abad pertengahan. Kemunculan pertama dokumentasi Duyung ada dalam teks berjudul Catatan Hal-Hal Aneh yang ditulis pada awal abad ke-6 Masehi. Putri Duyung muncul di Homer's Odyssey yang ditulis sekitar 675 sampai 725 sebelum Masehi, di mana nyanyian mereka yang menggoda adalah pembunuh pria di laut. Ini adalah teks sastra pertama yang menggambarkan lagu-lagu menggoda mereka yang memikat para pelaut. Tetapi dalam puisi ini mereka berhasil melarikan diri tanpa terluka. Putri Duyung juga muncul di Assyria. Legenda tersebut menceritakan tentang Dewi Atargatis dan transformasinya menjadi Putri Duyung setelah melompat ke danau setelah merasa malu membunuh kekasihnya. Dia tidak dapat mengambil bentuk penuh dari ikan, tetapi malah berubah menjadi Putri Duyung karena kecantikannya. Dia dikenal sebagai Dewi Derketo dalam mitologi Yunani. Penampakan Putri Duyung yang didokumentasikan paling terkenal adalah oleh Christopher Columbus. Pada 9 Januari 1493, dia menulis di buku catatannya bahwa dia telah menyaksikan sesuatu yang ajaib dan belum pernah dilihat sebelumnya. Di lepas pantai Afrika, Columbus menyaksikan 3 putri duyung yang terangkat di atas permukaan laut. Dia menggambarkan mereka sangat berbeda dari cerita-cerita rakyat lainnya. Mereka tidak seindah dan ajaib tetapi lebih sederhana dan seperti ikan dengan wajah manusia. Dikatakan bahwa dia salah dan benar-benar melihat manatee atau makhluk laut lainnya
yang bisa disamakan dengan Putri Duyung jika dilihat dari kejauhan. Ariel dan Little Mermaid melihat ke atas dan bermimpi tentang berjalan di darat. The Little Mermaid adalah salah satu kisah Putri Duyung paling terkenal dalam sejarah. Setelah diproduksi menjadi film oleh Disney pada tahun 1989. Cerita yang aslinya ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1837, menceritakan kisah Putri Duyung kesepian yang rela menyerahkan hidupnya di lautan demi jiwa manusia yang sebenarnya. Kisah ini adalah salah satu yang pertama di mana kisah tragis Putri Duyung berubah menjadi kisah dengan akhir yang bahagia. Dan itu mungkin kisah Putri Duyung paling terkenal di seluruh dunia. Ini adalah salah satu cerita pertama yang menunjukkan Putri Duyung menjadi naif dan polos, tidak seperti kebanyakan menggambarkan penggoda-penggoda lainnya. Ada patung Putri Duyung di Copenhagen, Denmark. Tempat kisah itu ditulis dan itu adalah monumen yang populer untuk dikunjungi wisatawan. Kesimpulannya, tidak diragukan lagi bahwa pesona Putri Duyung akan terus diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi pertanyaan tentang keberadaan mereka tidak diketahui dan menunjukkan bahwa mungkin ada penampakan atau teks yang menggambarkan mereka, tetapi itu bukan bukti kuat untuk menunjukkan bahwa mereka ada. Teori lain adalah bahwa merfolk bisa ada di seluruh cerita rakyat, tetapi hanya karena mereka hidup di tepi laut, tidak berarti mereka menyerupai makhluk setengah ikan, setengah manusia. Bisa jadi deskripsi tersebut telah ditafsirkan bertahun-tahun. Kemudian untuk menggambarkan makhluk mitos, meskipun mereka hidup dalam cerita rakyat, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa mereka ada dalam kehidupan nyata. Nah, itulah tadi mitologi Putri Duyung. Masih percaya nggak kalau misalnya mereka itu ada?